Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian ilmu maqasid yang pada kali ini kita sudah masuki pertemuan yang agak panjang, yang ke-10 atau yang ke-15. Wa bina'an 'ala manhajiyatin nadhar ilal mabadi al-kamina khalfal ahkam. Nah, ini berdasarkan kita melihat metode kepada prinsip di balik hukum maqasidus syariah. Nah, faqad aradu asy-Syaikh Yusuf Qaradawi ra'yul jumhur fi wi'a'iz zakat. Nah, di sini Yusuf Qaradawi menentang ra'yul jumhur, yaitu mengenai pendapat mayoritas ulama mengenai harta yang wajib dizakati, nisab zakat ya teman-teman. Nah, wadzalika hina bahasa al-mawdu' bitafsil fi kitabihi al-qiyam fiqhuz zakat. Hal ini beliau bahas secara detail dalam bukunya Al-Qiyam, ya, yang berharga, yang bernilai, fiqhuz zakat, ya, fikih atau misal pemahaman zakat. Wa kataba yaqul, beliau menulis, kullu malin namin wi'aun lizakat. Setiap harta yang berkembang artinya dapat menghasilkan keuangan, dapat menghasilkan keuntungan, maka wajib menjadi objek zakat atau wajib dizakati. Inna zakata innama syuri'at lisaddi hajatil fuqara wal masakin wal gharimin wabnis sabil. Nah, kemudian zakat juga disyariatkan untuk lisaddi hajatil fuqara, untuk menutup atau untuk memenuhi kebutuhan orang fakir, fuqara, orang fakir, miskin, wal gharimina, orang yang terlilit hutang, gharimin, wabnis sabil, ibnus sabil, orang yang musafir, wal iqamatil masalih al-ammah lil muslimin kal jihad fi sabilillah wa ta'lifil qulub 'alal islam. Wal iqamatil masalih, untuk mendirikan kemaslahatan umum bagi umat Islam, kal jihad, seperti jihad fi sabilillah. Nah, wa ta'lifil qulub 'alal Islam, dan untuk merekatkan hati atau melemas, ya. Ta'lif itu artinya kan melenturkan hati, ya. Untuk memikat kepada mereka-mereka agar mau masuk Islam, seperti itu. Wa minal mustab'id ayyakuna syari' qad qasada ilqa'a hadzal 'abdi 'ala man yamliku khamsan minal ibil aw arba'ina minal ghanam aw khamsata awsuqin minas sya'ir. Jadi sangat mustahil, tidak masuk akal, ayyakuna syari', jika syari', Tuhan Allah itu bermaksud membebankan kewajiban ini hanya kepada orang yang memiliki 5 onta atau 40 kambing, atau mereka yang mempunyai 5 wasak daripada gandum. Kalau misalnya sekarang ukurannya itu 653 kilo. Nah, kemudian summa ya'fa kibaru ra'su maliyah
alladzina yamlikuna a'dhamal masani' wa adkhamal imarat awil atibba wal muhammin wa kibarul muwaddifin. Masih terus tuh. Nah, kemudian Ya'fi ya, membebaskan para pemilik modal besar, ra'sumaliyah, kapitalis. Alladzina yamlikuna a'dhamal masani', yang di mana mereka memiliki pabrik-pabrik besar dan gedung-gedung, wa adkhamal imarat, gedung-gedung pencakar langit, para dokter, muhami, pengacara, wa kibarul muwaddafin, pejabat tinggi, warijalul mihni al-harra, dan para profesional, alladzi yaksibuna fil yaumil wahid ma yaksibuhu sahibul khamsati minal ibil awil khamsati min awsuqis sa'ir fis sanawat. Yang mana mereka tiap harinya itu dalam penghasilannya itu sama ya, setara dengan penghasilan pemilik 5 unta atau 5 wasak gandum dalam bertahun-tahun. Nah, di sini yang mau ditekankan dalam maqasidus syariah, pendekatan yang digunakan oleh Yusuf Qaradawi di atas itu bukan hanya melihat teks hukum secara literal, tetapi memahami tujuan dan hikmah ya, dibalik disyariatkannya sebuah hukum. Nah, dalam konteks zakat, tujuannya adalah keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan pengentasan kemiskinan. Nah, kemudian yang menjadi titik pembahasan kita ada kata ra'yul jumhur tadi. Nah, di sini ra'yul jumhur yaitu pendapat tradisional. Jadi ulama-ulama dulu menyepakati ya, atau memahami mereka hanya membatasi objek zakat itu pada jenis harta tertentu ya, yang telah disebutkan secara eksplisit dalam hadis, seperti emas, perak, hasil pertanian tertentu, ternak tertentu, dan barang dagangan yang sebelumnya kemarin kita sudah bahas itu. Nah, harta seperti saham, properti, sewa, atau pendapatan profesi gaji tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Nah, prinsip dasar yang mau disampaikan atau yang dikemukakan oleh Qaradawi, zakat itu dikenakan pada setiap harta yang berkembang. Nah, bukan hanya pada jenis-jenis tertentu yang populer di zaman Nabi, enggak seperti itu. Karena tujuan daripada maqasid perihal masalah zakat itu bertujuan untuk keadilan. Jadi akan sangat tidak adil jika petani atau peternak kecil mereka wajib mengeluarkan zakat, sementara konglomerat ya, orang-orang kaya, profesional dengan gaji tinggi, dan pemilik aset modern seperti pabrik, apartemen, saham, nah mereka tidak dikenakan kewajiban yang sama, padahal kekayaan mereka jauh lebih besar dan dapat berkembang. Jadi pijakannya itu ketika harta itu berkembang ya, nilainya bertambah, ya di situ analoginya. Jadi harta-harta modern seperti pendapatan profesi, seperti gaji, itu dianalogikan dengan hasil pertanian. Karena apa? Karena sama-sama hasil usaha. Nah, kemudian dan aset investasi seperti properti dan saham dianalogikan dengan emas atau perak atau barang dagangan. Itu analoginya.
Nah, implikasi daripada pendapat ini, Qaradawi, ini sangat progresif ya. Menurut saya, pendapat Yusuf Al-Qaradawi ini sangat progresif dan memiliki dampak signifikan dalam dunia modern. Kenapa? Karena pendapat ini mendorong agar zakat tidak hanya menjadi ritual tradisional. Jadi tidak berhenti di situ, tetapi menjadi instrumen yang efektif untuk redistribusi kekayaan dalam ekonomi kontemporer. Banyak lembaga zakat modern saat ini mengadopsi pemikiran ini dengan membuka layanan penghitungan zakat profesi. Ada zakat saham, ada zakat properti, dan lainnya. Jadi catatannya seperti itu. Lanjut, laqad saqqana minal amsilati ma yakfi li bayani qasdina huna. Cukup semua contoh yang telah kita jelaskan di atas, tujuannya seperti apa. Nah, wa huwa an na'ridha tatawwura nadhariyatil maqasid. Yaitu bertujuan untuk mengembangkan teori maqasid. Wa ma ya'nihi idha'ul maqasid manzilatal usul as-sabita. Apa artinya memberikan maqasid, yaitu dalam tempat usul yang tetap. Ya, jadi di sini mau menempatkan maqasid sebagai manzilah usul sabita, yaitu kedudukan sebagai prinsip-prinsip yang tetap, ya, as-sabita. Ghairu anna mimma yajduru al-intibah ilaihi anna mabda'an nazar ila al-maqasid wa bina'il ahkam asy-syar'iyyah 'alaiha la yantabiqa 'ala kulli ahkami syari'ati khassatan al-ibadah. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa prinsip melihat kepada maqasid dan membangun membangun hukum-hukum syariat di atasnya itu tidak berlaku untuk semua hukum syariat. Nah, di sini mau ada pengecualian, khususnya dalam hal ibadat, yaitu ritual peribadatan murni. Seperti itu. Jadi ranah maqasid itu enggak semua masuk dalam ranah, dia mau bilang maqasid itu enggak masuk dalam ranah ibadat gitu. Nah, di sini dicontohkan Yarwi al-Bukhari an Umar annahu qala fi khilafatihi. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Umar pada masa kekhalifahannya, Umar berkata, fi marromal wal kasfu 'anil manaqib wa qad a'azzallahu al-islam wa nafa al-kufra wa ahlahu. Jadi fima ar-ramalan. Mengapa kita masih melakukan ar-ramal? Ar-ramal itu artinya berlari-lari kecil. Wal kasfu 'anil manaqib, dan menyingkapkan pundak. Jadi kain ihramnya itu nanti yang bagian kanannya itu dilihatkan dalam waktu pas tawaf ini. Wa qad azzallahu al-islam, sedangkan Allah telah memuliakan atau telah memenangkan Islam, dan wa nafal kufra, dan menyingkirkan kekafiran, dan wa ahlahu, ya, para penganutnya. Fi isyaratin ilal hikmah minar ramal hina amarahum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idharu quwwatil muslimin hina fatahu Makkah. Jadi hikmah di balik perintah untuk ar-ramal, itu berlari-lari kecil, ya agak ini gitu loh. Kemudian wal kasfu, untuk menyingkapkan tadi pundaknya, itu ada hikmahnya, yaitu idharu quwwatil muslimin, yaitu menampakkan atau menunjukkan kekuatan
kaum muslimin ketika mereka membebaskan Makkah. Wa qad asya'al kufar annahum qad adu'afathum au bi'atul Madinah. Sementara kaum kafir itu menyebarkan desas-desus bahwa wabah penyakit di Madinah telah melemahkan mereka. Nah, jadi untuk menangkis anggapan orang kafir akan kelemahan kita sebagai seorang muslim ketika melakukan tawaf, yaitu romal, kita jalan cepat, kita tampilkan kalau kita masih kuat sehat seperti itu. Walakin Umar qala muaqiban, berkomentar, wala nad'u syai'an kunna naf'aluhu ala ahdi Rasulillah. Jadi kita tidak meninggalkan sama sekali sebagaimana kita kerjakan, sebagaimana kita lakukan pada masa Rasulullah. Wa hakadha farraqa Umar bainal ibadat wal amalat. Dan hal ini Umar membedakan mana ibadat dan mana muamalat. Seperti itu. Jadi ibadat itu sesuatu yang tidak boleh dirubah. Ya udah, kita mengikut aja. Sedangkan muamalat nanti sesuai, karena nanti prinsipnya beda. Seperti itu. Karena ibadat yaitu hukum-hukum yang mengatur ritual peribadatan murni antara hamba dan Tuhannya, seperti sholat, puasa, haji, dan tawaf. Nah, pada domain ini prinsip utama adalah ittiba. Prinsip daripada al-ibadat yaitu al-ittiba, mengikuti, meneladani Nabi secara persis seperti yang dicontohkan. Ta'abudi itu yang meneladani, mengikuti secara persis, terlepas dari apakah hikmahnya kita ketahui atau tidak. Jadi dalam hal ibadat itu tidak nggak penting gitu loh kita mengetahui hikmahnya atau tidaknya itu. Karena hikmah dalam ibadah bersifat taufik, bergantung pada ketetapan Tuhan, bukan sesuatu yang harus selalu dicari secara akal. Nah, sedangkan muamalat yaitu hukum-hukum yang mengatur interaksi sosial manusia seperti jual beli, pernikahan, pidana, politik, zakat, seperti pada teks di atas. Nah, pada domain inilah maqasid seperti keadilan, kemaslahatan, menolak mudharat memainkan peran sangat besar dalam dan menjadi dasar untuk ijtihad dan penyesuaian dengan zaman. Jadi seperti itu. Udah berapa menit? Udah 18 menit. Lanjut dikit lagi. Nah, ketika walama ja'a al-Imam Asy-Syatibi farraqa baina hadaini al-amraini hina qala. Jadi Imam Syatibi membedakan dari dua hal di atas itu. Karena al-aslu fil ibadat at-ta'abbudi. Prinsipil asal dari ibadat itu at-ta'abbudi, yaitu at-ta'abbud, ketundukan untuk taat, at-ta'abbud dunal iltifat ilal ma'ani, tanpa mempertimbangkan makna-makna rasional, mempertimbangkan makna itu secara rasional. Wal aslu fiha alla yuqaddima 'alaiha illa bi'idnin idla majala lil 'uqul fi iqtira'it ta'abbud. Karena kita prinsip dasarnya itu kita tidak boleh memulai suatu ibadah kecuali berdasarkan perintah dari syariat. Idla majala, karena
akal tidak memiliki ruang untuk menciptakan bentuk-bentuk peribadatan baru. Sedangkan dalam hal adat, wa makana minal adiyat fal aslu fiha al-iltifat ilal ma'ani wal aslu fiha al-idnu hatta yadulu ad-dalil ala khilafihi. Jadi ya kayak gitu. Sedangkan dalam hal adat, kebiasaan, al-adiyat termasuk muamalah, prinsip dasarnya adalah mempertimbangkan makna dan tujuannya. Dan pada dasarnya segala sesuatu dalam bidang ini diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Lihada fal qa'idah al-amma anal ibadat yajibu an tabqa majalan sabitan yattabi'uha al-muslim kama fa'alaha sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bainama hum yu'allimunana alla nuqallidahum taqlidan harfiyan fi mukhtalafi majalat al-muamalat wa nahuda fi i'tibarina al-maqasid fi tatbiqiha. Nah, oleh karena itu kaidah umumnya adalah bahwa ibadah harus tetap menjadi domain yang tetap sabit ya. Jadi di mana seorang muslim mengikutinya persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, sementara itu para ulama tersebut itu mengajarkan kepada kita hum yu'allimunana alla nuqallidahum taqlidan harfiyan. Ya, mereka mengajarkan kepada kita untuk tidak meniru mereka secara membabi buta. Taqlidan harfiyan itu membabi buta dalam berbagai bidang muamalah fi mukhtalafil majalah. Dan untuk senantiasa mempertimbangkan maqasid dalam menerapkannya. Itu saja dulu. Nanti disambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.